Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga terus dalam keadaan sehat dan terus bersuka cita dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Peter Chandra kembali menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang sebetulnya hal ini adalah hal yang sangat dekat dengan keseharian kita. Tapi hal ini sangat esensial. Kenapa? Karena hal yang satu ini menjadi dasar dari semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu kasih. Nah, banyak hal yang bisa terjadi ketika orang memiliki kasih dalam kehidupannya. Dia jadi mudah memaafkan, dia jadi mudah menerima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Bahkan kasih juga bisa loh untuk memulihkan hati seseorang. Nah, itulah yang akan menjadi topik perbincangan kita atau topik pembahasan kita di program Kacamata kali ini. Kasih yang memulihkan. Bagaimana caranya kasih bisa memulihkan hati-hati orang yang terluka? Saudara, mari kita dengarkan sama-sama pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Fernando Sinaga dari GBI Harapan Baru berikut ini. Ku bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altarmu, ku serahkan hidupku padamu. Teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkau-lah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berada di hadirat-Mu, bersyukur atas cinta-Mu. Sungguh Engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkau-lah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya, Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya, Kau selalu menghias hidupku lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis,
Tapi saya yakin ketika kita berjumpa dengan Yesus, saya yakin bahwa kasih-Nya Tuhan itu akan memulihkan hidup kita. Shalom sahabat U-Channel, kembali lagi bersama saya Perno Sinaga dari GBI Harapan Baru Bekasi. Hari ini saya mau sharing tentang sebuah tema yang menarik banget, yaitu adalah tentang kasih yang memulihkan. Saya yakin setiap kita pernah mengalami luka, setiap kita pernah terluka, atau kita mungkin pernah mengalami situasi yang gak enak yang bikin hidup kita terasa berat, hidup kita terasa seakan-akan Tuhan itu gak ada. Tapi saya yakin ketika kita berjumpa dengan Yesus, saya yakin bahwa kasih-Nya Tuhan itu akan memulihkan hidup kita. Saya hari-hari ini muncul sebuah istilah, yaitu adalah healing. Banyak sekali orang hari-hari ini mulai ingin healing. Banyak orang yang ingin ke Bali, ke Lombok, ke berbagai tempat yang mungkin terasa menarik untuk dikatakan sebagai healing. Tapi saya yakin seperti ini, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, secara pribadi itu adalah healing terbaik. Healing itu bukan bicara tentang tempat, healing itu adalah berbicara ketika pribadi kita berjumpa dengan hadiratnya Tuhan. Kalau kita buka, ada sebuah kisah, yaitu adalah tentang wanita Samaria ketika berjumpa dengan Yesus. Kita buka di dalam Yohanes pasal keempat, ayat ke-7 sampai ayat ke-14. Dikatakan seperti ini, ayat ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat ke-8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat ke-10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup. Ayat ke-11, maka Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang minum lebih sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jika kita lihat ketika Yesus berjumpa dengan wanita Samaria ini, ada sesuatu yang menarik. Bahwa wanita Samaria ini ketika dia bertemu Yesus, Yesus minta air, dan ketika wanita Samaria ini memberikan air, Yesus itu tidak menawarkan sebenarnya air itu. Tetapi Yesus memberikan sebuah air kehidupan. Dan saya yakin kalau kita baca runtutan ceritanya, ini jelas bahwa ada sebuah kasih yang menerima wanita Samaria ini. Kita tahu bahwa wanita Samaria ini banyak berbuat dosa. Tapi saya yakin kayak gini, kasih yang memulihkan itu selalu diawali dari sebuah penerimaan. Kasih itu selalu berbicara tentang sebuah penerimaan. Kasih bukan sebuah kata-kata, kasih bukan sebuah hanya untayan kata, hanya sebuah kalimat-kalimat cinta. Kasih itu adalah sebuah penerimaan di mana kita bisa menerima seseorang yang buruk, menerima berbagai masa lalunya dalam hidup kita. Itu yang Yesus tunjukkan kepada wanita Samaria ini. Padahal jelas bisa saja orang-orang menghakimi dia, tapi Yesus tidak lakukan itu. Karena Yesus adalah sumber kasih, sehingga yang pertama dilakukan Yesus ketika berjumpa wanita Samaria ini, dia menerimanya. Ada beberapa hal yang perlu disadari ketika kita ingin dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, kita perlu sadar bahwa Yesus itu adalah sumber jawaban kita. Setiap kita perlu sadar bahwa hanya Yesus yang bisa menjawab segala sesuatu yang kita butuhkan, kita rindukan, atau segala sesuatu yang mungkin sedang kita gumulkan. Makanya kalau kita buka di ayat ke-14 tadi dikatakan seperti ini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jelas bahwa di sini Yesus memberikan segala-galanya kepada wanita ini. Segala-galanya ini bukan bicara tentang harta, bukan berbicara tentang materi, tapi Yesus lebih daripada itu, Yesus memberikan jawaban atas segala pergumulannya. Makanya setiap kita perlu sadari bahwa Yesus adalah sumber jawaban dari segala-galanya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tapi seringkali kita gagal untuk percaya bahwa Yesus menjawab segala kebutuhan kita. Makanya saya berdoa agar siapapun yang mendengarkan ini, ketika dia meminta kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan pasti menjawab setiap yang kita doakan.
Makanya ada sebuah statement mengatakan seperti ini, ketika kamu menerima apa yang kamu doakan, itu adalah kasih-Nya Tuhan. Tetapi ketika kamu tidak menerima apa yang kamu doakan, itu adalah perlindungannya Tuhan. Karena bisa jadi apa yang kita minta itu seringkali bisa membahayakan diri kita. Apa yang kita inginkan bisa jadi malah menjauhkan kita sama Tuhan. Makanya kita perlu sadari bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan dan kita menerimanya, itu adalah kasih-Nya Tuhan. Tapi jika kita tidak menerimanya, itu adalah bentuk sebuah perlindungannya Tuhan atas diri kita. Makanya jangan cepat ngeluh ketika Tuhan gak jawab. Karena ketika Tuhan jawab tidak atas doa kita, sebenarnya itu adalah sebuah jawaban terbaik untuk kita. Makanya kalau kita sadari ada 3 jawaban dalam hidup ini. Ya, tidak, atau nanti. Ketika Tuhan ngomong ya, artinya Tuhan sedang sungguh-sungguh rindu agar kita bisa menerimanya. Tapi ketika Tuhan bilang tunggu, artinya Tuhan ingin kita siap dulu untuk menerima apa yang kita doakan. Tetapi ketika Tuhan jawab tidak atas apa yang kita doakan, bisa jadi itu adalah ketika Tuhan ingin melindungi kita dari apa yang kita doakan. Bisa jadi apa yang kita doakan malah membuat kita jauh dari Tuhan. Bisa jadi apa yang kita doakan malah membuat kita dalam sebuah bahaya. Makanya gini, ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan, seringkali kita tidak bersyukur atas hal itu. Karena apa? Seringkali kita sibuk dengan namanya isi doa. Isi jawaban doa. Seringkali kita sibuk dengan isinya. Seringkali kita sibuk malah dengan packagingnya. Makanya ada sebuah statement kayak gini. Kadang Tuhan jawab doa dan kebutuhan kita dalam sebuah bungkusan yang tidak kita inginkan. Seringkali Tuhan jawab doa kita, menjawab doa kita dalam bungkusan yang mungkin tidak kita inginkan. Bungkusan itu nggak penting. Yang penting itu adalah sebuah jawabannya di dalamnya. Mau bungkusannya seperti apa, itu tidak penting. Yang penting adalah gini, Tuhan menjawab kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Makanya kita harus belajar untuk sadar bahwa Yesus adalah sumber segalanya. Mungkin apa yang kita doakan tidak langsung dijawab. Mungkin kita butuh proses agar apa? Agar kita siap ketika kita menerimanya. Seringkali apa yang kita doakan itu tidak sesuai dengan kapasitas diri kita. Makanya Tuhan bilang nanti dulu. Tuhan nggak mungkin kasih kepada anaknya sesuatu yang tidak dia siapkan. Makanya setiap kita perlu sadar untuk kita bisa lebih bersabar hari-hari ini. Karena apa yang kita doakan udah pasti Tuhan jawab. Walaupun mungkin jawabannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua yang mau saya sharingkan adalah kita harus sadar bahwa Yesus itu mengasihi semua orang. Jadi kalau kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, kita perlu sadar seperti ini. Yesus itu sudah terlebih dahulu mengasihi orang lain. Semua orang yang ada di dunia ini Yesus kasihi. Makanya kalau orang aja dikasihi sama Tuhan sebegitunya, harusnya juga kita sebegitunya sayang sama orang. Tapi seringkali kenapa kita gagal dipulihkan? Karena kita sibuk menghakimi orang lain. Karena penghakiman itu sebuah racun dalam hidup kita. Kita seringkali melihat sebuah kesalahan orang lain. Makanya kita seringkali gagal dipulihkan. Makanya gini, kalau kita baca tadi, di Yohanes 4 ayat ke-9 dikatakan seperti ini. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Tuhan, masakan engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria. Karena pada masa itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Pada masa itu orang-orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Apalagi dengan wanita Samaria. Tapi gini, Yesus itu sudah menunjukkan sebuah teladan kepada kita. Teladannya itu adalah dia mau menerima dan mengasihi orang lain. Apapun behind story hidupnya. Seburuk apapun hidupnya, Yesus tetap kasihi kita. Makanya kita perlu sadar gini, kita harus belajar mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kalau Tuhan mengasihi orang-orang, Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, Tuhan mengasihi semua orang, kita pun harus belajar untuk mengasihi mereka. Sesulit apapun itu adalah proses dalam hidup kita. Makanya kita tidak boleh membenci orang. Belajarlah untuk jadi seseorang yang penuh dengan kasih. Karena kalau Bapa kita penuh kasih di surga sana, harusnya anaknya di dunia ini juga penuh kasih. Makanya kita perlu sadar kalau kita mengklaim kita adalah anaknya Tuhan, kita juga harus bisa memiliki sifatnya Tuhan dalam hidup kita. Tapi seringkali dalam hidup ini, seringkali terjadi namanya kegagalan cinta. Karena seringkali muncul sebuah kalimat tentang kegagalan cinta terbesar. Makanya gini, kegagalan cinta terbesar itu bukan ketika kamu putus dengan pasangan kamu. Kegagalan cinta terbesar itu bukan ketika kamu dan suami kamu atau istri kamu itu berantem. Itu bukan sebuah kegagalan cinta terbesar. Kegagalan cinta terbesar itu seperti ini. Kegagalan cinta terbesar adalah ketika kamu gagal mengasihi sesama dan kamu itu gagal mengasihi Tuhan. Jadi gini, kegagalan kamu mengasihi sesama adalah bukti bahwa sebenarnya kamu gagal mengasihi Tuhan.
Itu sebuah kegagalan cinta terbesar dalam hidup kamu. Kemudian yang terakhir yang mau saya sharingkan adalah kita perlu sadar bahwa orang lain membutuhkan hidup kita. Setiap orang itu membutuhkan hidup kita. Makanya kalau kita lihat cerita wanita Samaria ini sampai ke ayat 39, dikatakan seperti ini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jelas Yesus ketika berjumpa dengan wanita Samaria ini, dia tidak menghakimi lebih dulu. Dia menerima wanita itu. Baru dia berbicara tentang dosa-dosa wanita itu kepadanya. Tapi seringkali kita sebagai orang percaya, orang Kristen seringkali lebih enak untuk ngomongin orangnya lebih dulu dibanding ngomongin tentang perbuatan Tuhan dulu terhadap hidupnya. Makanya kita harus sadar gini, semua orang itu membutuhkan kita. Semua orang itu membutuhkan kasihnya kita. Mungkin kita merasa tidak butuh orang, tapi percayalah bahwa orang butuh kita. Entah butuh support kita, entah butuh kesaksian kita, entah butuh doa kita. Tapi percayalah bahwa semua orang membutuhkan kita. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak membutuhkan kita. Bagaimanapun background hidup kamu, bagaimanapun behind story kamu, percayalah bahwa kamu itu dibutuhkan. Kamu dibutuhkan oleh orang, terlepas apapun cerita hidup kamu. Kesalahan, kegagalan, dan masa lalu yang buruk itu tidak menentukan arti diri kita. Kita perlu menyadari itu. Kalau kita mau dipulihkan, kita perlu sadar itu, bahwa kesalahan kita, kegagalan kita, masa lalu seburuk apapun yang kita pernah perbuat, itu tidak menentukan arti diri dalam hidup kita. Itu hanya membentuk pribadi kita. Arti diri dalam hidup kita adalah sebagai orang yang berharga. Kita ini anak-anak Tuhan yang berharga. Makanya kalau kita adalah pribadi yang berharga, jadilah orang yang mau membagikan hidup kepada orang lain. Belajar untuk mengasihi orang lain. Karena apa? Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita. Dan gini, orang yang dipulihkan itu tidak gampang disakiti lagi. Orang yang sudah dipulihkan hidupnya, saya yakin dia tidak mudah disakiti, tidak mudah dikecewakan. Karena apa? Ada kasih Yesus di dalamnya. Makanya gini, pulih itu bukan berarti tidak bisa disakiti. Pulih berarti kita dapat melewati luka tanpa terluka. Kita mungkin bisa dilukai oleh orang lain. Kita mungkin bisa disakiti secara brutal oleh orang lain. Tapi ketika ada kasih Yesus di dalamnya, kita nggak mungkin kepahitan. Kita bisa melewati luka tanpa terluka karena apa? Ada kasih Yesus yang membalut hidup kita. Makanya belajarlah untuk mengasihi orang lain. Belajarlah untuk pulih dalam diri kita. Pulih itu bukan bicara tentang kamu bisa merubah masa lalu kamu. Pulih itu bicara tentang hari ini kamu berjumpa pribadi dengan Tuhan dan kamu mau diubahkan oleh Tuhan. Seburuk apapun masa lalu kamu. Saya yakin bahwa masa lalu terkelam, masa lalu tergelap, itu ada dalam genggamannya Tuhan. Kalau orang udah dalam genggamannya Tuhan, tidak ada rencananya yang gagal dalam hidupnya. Amin untuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hamba menyerahkan seluruh sahabat U-Channel, biar dimanapun berada, biar kiranya Tuhan mengalami cintanya Tuhan secara pribadi, agar kasih mula-mula dialami oleh setiap orang yang mendengarkan dan menonton tayangan ini Tuhan. Hamba berdoa biar kiranya seburuk apapun masa lalu kami tahu kami punya Tuhan yang dapat mengubahkan masa lalu menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Fernando Sinaga yang sudah berbagi pesan firman Tuhan di program Kacamata kali ini. Nah mari saudara, kita mau sama-sama belajar dan kita mau sama-sama sadar bahwa kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kasih bisa mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apalagi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa hukum yang terutama adalah hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Ya ada saudara yang ingin berbagi cerita tentang berbagai macam persoalan hidup dan ingin didoakan oleh tim doa kami dari U-Channel, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Kami akhiri saudara kebersamaan kita di program Kacamata kali ini, tapi ingat, protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit undur diri. God bless you. Kasihmu membuatku mengerti, ku berharga di matamu Tuhan, dan tanganmu
rencana.